Kita lanjutkan perkuliahannya, materi ini ya. Selanjutnya poin ketiga, effective execution. Jadi dulu saya ingin cerita satu lagi. Salah satu perusahaan startup yang sangat fenomenal di tahun 2017 ya, di tahun 2017 namanya Gojek ya, startup yang cukup sensasional. Dirinya, CEO-nya Nadiem Makarim pernah bilang seperti ini, everyone can steal our idea but not our execution. Anyone can steal your idea but not your execution. Tapi dalam ide tersebut terselip sebuah cara yang detail, yang teknis untuk menjalankan ide tersebut, dan hanya ada di kepala Anda sendiri, ya kan? Maksud dari ungkapan ini adalah kurang lebih seperti itu. Anyone can steal your idea. Setiap orang bisa mencuri ide Anda. But no one can steal your execution. Tapi nggak akan ada yang bisa mencuri cara merealisasikannya, cara mengeksekusinya. Siapa yang bisa mengeksekusi? Ya Anda sendiri yang punya ide. Itu yang penting untuk dipahami. Effective execution. Kita yang punya cara efektif untuk mengeksekusi ide kita. Jadi memang sebelum ide kita florkan ke tim, kalau ada ya, kita florkan ke mitra dan lain sebagainya, kita perlu memahami bagaimana merealisasikan ide kita ya secara komprehensif. Nah, yang keempat, talent development. Ide sudah ada, tim sudah ada, eksekusi sudah. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu memikirkan bagaimana tim itu tetap solid dan tidak stuck, ya, tidak berhenti di situ saja. Karena pada dasarnya ilmu sumber daya manusia menyatakan bahwa setiap manusia sebagai sumber tenaga kerja, sumber daya manusia itu ingin berkembang dari waktu ke waktu. Jadi akan lebih baik kalau kita memberikan kesempatan kepada kita sendiri dan tim yang lain untuk sama-sama berkembang. Ya, sama-sama berkembang, ada yang mengembangkan dari segi ide, ada yang mengembangkan dari segi teknologinya, dan ada yang mengembangkan dari segi marketing. Itu yang tidak pernah tersentuh jika kita menjalani bisnis as usual. Maka kita fokus pada hal-hal yang sifatnya manajerial. Ingin punya usaha dengan sistem kepemilikan saham luar biasa. Kenapa hal itu bagus? Karena akan ada rasa memiliki, ya, memimpin usaha yang dimiliki sendiri dengan memimpin usaha yang tidak dimiliki sendiri tentu akan berbeda, ya, semangatnya akan berbeda, walaupun tidak ada perbedaan dalam segi pencapaian dan lain sebagainya. Tapi jika menghadapi hal-hal sulit, jika menghadapi hal-hal yang sulit, kritikal, ini kepemimpinan leadership akan sangat tepat ketika menghadapi keputusan-keputusan yang berat, mencari solusi untuk sebuah usaha yang di dalamnya dia memiliki saham, di dalamnya dia juga sebagai seorang pemilik. Itu pasti keputusannya akan lebih benar-benar matang dipikirkan, ya, karena dia berpikir bagian dari perusahaan itu, yang memiliki perusahaan. Maka komponen-komponen yang harus ada pada pemimpin yang merasa memiliki adalah 4 komponen paling tidak disebutkan di sini, yaitu innovative mindset, calculated risk taking, resilience, and customer centricity. Memiliki mindset yang inovatif, setiap masalah adalah peluang. Ya, setiap masalah adalah peluang, bahkan bisa menjadi peluang usaha yang baru. Kemudian memperhitungkan resiko, ya, dan juga tahan terhadap resilience, itu artinya tahan terhadap berbagai
bertentangan serta berorientasi atau bahkan customer sentris, sangat mengutamakan customer, ya. Sangat mengutamakan pelanggan. Ada lagi nggak contohnya? Dia sangat visioner, bekerja dengan orang yang pintar itu tidaklah mudah, dan dia mampu menggabungkan orang-orang terbaik di bidangnya untuk membangun usaha yang namanya Alibaba. Alibaba, usaha yang dibangun oleh Jack Ma beserta puluhan rekannya. Bayangkan, dia bisa ngajak puluhan orang untuk bikin usaha Alibaba. Waktu itu sangat aneh sekali, sebuah website untuk belanja masih sangat jarang sekali, ya. Tapi dia punya visi dan meyakinkan rekan-rekannya untuk apa? Enggak hanya untuk bekerja kepada dirinya, ya, untuk bekerja untuk bareng-bareng, enggak hanya cuma kerja, tapi juga ngumpulin uang. Bayangkan, ngumpulin uang dari orang yang diajak kerja bareng-bareng. Jadi Alibaba ini dibangun oleh puluhan orang-orang pintar dan punya modal yang dipimpin oleh siapa? Jack Ma. Nah, bagaimana caranya dia menginfluence, ngajak orang-orang yang sebenarnya mungkin lebih pintar dari Jack Ma. Yang diajak pastinya lebih pintar dari Jack Ma, karena dia bilang sendiri, saya bukan orang pintar, tapi saya bisa melakukan satu hal yang tidak bisa dilakukan orang pintar, yaitu mengajak orang lain untuk bekerja. Orang pintar jarang bisa melakukan itu. Jack Ma bisa. Saya bisa mengajak puluhan orang dan meyakinkan puluhan orang untuk mengerjakan satu hal sampai berhasil. Terbentuklah Alibaba, sangat besar di China, bahkan di seluruh dunia, ya. Kemudian untuk perkuliahan kita kali ini, silakan jika ada yang ingin ditanya. Benar. Pak Afan masih ada di sini? Masih Bapak. Alhamdulillah. Pendapat saya ya mungkin sama seperti teman-teman yang lain Pak, ya tidak jauh ya. Nggih. Yang Apa sih jelas kesulitannya kalau membangun usaha bareng-bareng itu, kesulitannya apa sih Pak? Kok ada yang lebih milih bangun usaha sendiri Pak? ya kalau menurut saya memang lebih apa ya? Saya pribadi itu lebih senang, lebih suka itu membangun usaha sendiri karena memang bagi saya untuk usaha sendiri itu bisa dikatakan apapun yang saya kerjakan ya resiko saya sendiri, Ya. ya kesuksesan saya sendiri kayak gitu. Susah Pak kalau menurut saya untuk ngajak banyak orang atau rekan satu atau lebih dari dua itu susah karena memang dunia usaha kan tidak jauh dari masalah terutama uang ya untuk hasil gitu kan Pak. Ya. Kalau dikerjakan sendiri sama dikerjakan bareng-bareng, peluang jadi usaha yang besar kan ketika kita kerjasama, Pak Afan. Kenapa hanya kerjakan sendiri? Apakah Pak Afan sudah cukup dengan skala bisnis yang tidak terlalu besar, apa gimana? Ya bukan gitu sih Pak, menurut saya memang bisa sih boleh lebih enak. Menurut saya lebih enak sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mengajak orang banyak itu ya rekanlah, nggak usah orang banyak, mengajak rekan itu kalau di dunia saya belum bisa karena memang kalau mengajak orang itu harus ada poin-poinnya, ada dasar hukumnya yang jelas atau kontraknya yang jelas. Jadi tidak akan mungkin menepis resiko lah yang tidak terlalu besar. Jadi memang kerjasama itu resikonya besar, ya, karena pasti ada yang namanya konflik kepentingan, kan Pak? Betul Bapak, lebih senang sendirilah kayak gitu. Betul. Baik, sendiri atau bersama-sama, tetap satu hal yang perlu kita ambil sebuah
pelajaran paling enggak ya dari kisah-kisah sukses orang-orang yang hebat, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi, Pak. Jadi kalaupun kita jadi CEO-nya sendiri, pemilik usahanya sendiri, karyawan kita mau mengikuti instruksi kita bukan hanya karena kita membayar atau menggaji saja, tapi karena karyawan ini juga bisa memiliki sense of belong atau rasa memiliki sebuah usaha. Oke, terima kasih Pak Afan. Yang lain ada yang Mas mau? Eko tanya Pak, Ya, silakan Mas Wida. mungkin sedikit kalau berbicara tentang bisnis, berarti memiliki perusahaan, usaha atau sebagainya, bekerja sama lebih baik. Mungkin yang dimaksud Kamavan itu mungkin bekerja sama saat dari nol gitu. Tapi setelah memiliki usaha bersama, misal aku memiliki segini, Betul. orang B memiliki segini, mungkin lebih mudah karena kita sudah memiliki masing-masing. Berarti kalau bisa dibilang kayak sahamnya tuh udah ketebak gitu. Mungkin kalau dari nol, jadi mungkin satunya pemodal, yang lagi pekerja gitu. Mungkin begitu Pak itu dan nanti. Lalu saya punya pertanyaan Pak. Tadi kan seperti siapa itu namanya si pemilik Alibaba, apa namanya? Jack Ma. Dia bisa berhasil berhasil mengajak mereka orang-orang yang pintar. Apa namanya? Coba Pak, apa namanya? Kasih kalimat kata-kata untuk orang-orang kaya, orang-orang bisnis hebat itu, mereka itu paling bersangkut itu dengan kata-kata apa Pak kalau kita ingin mengajak mereka kerjasama ini gitu Mas Wil. Kamu kayak gimana itu ya? Kita bisa menggugah mereka kan, kita kan cuma kalimatnya kan obrolan atau ajakan kan cuman kelasnya kan kelas biasa gitu. Sedangkan kan kelas tinggi, dan jika kita untuk peraih menuju ke sana itu berarti gimana contoh permukaannya aja begitu. Sekian Pak. Ya, terima kasih Mas Wilda. Jawabannya saya kembalikan di materi ya supaya tidak terlalu jauh ya. Kepemimpinan wirausaha itu memang sangat spesifik, memiliki kemampuan menganalisis pasar ya, menganalisis potensi pasar. Secara marketing, Jack Ma meyakinkan siapa internal ya, yang akan menjadi timnya. Bagaimana dia meyakinkan? Bagaimana dia mengajak? Kata-katanya itu apa? Apakah cukup dengan proposal ini selesai? Ya tentu tidak ya. Tentu perjuangannya ya nggak mudah ya, sampai puluhan orang ya, kurang lebih sepertinya 30-50 orang yang diajak, saya nggak lupa. Dia mau membuat visi ya, gebrakan yang kemudian belum pernah atau belum banyak ya. Marketplace waktu itu di akhir 90-an nggak ada Mas, nggak ada yang, cuma ada Amazon ya, market Amazon eBay, dan Amazon dulu juga cuma jualan buku. Amazon itu sekarang Amazon jualan apa aja? Dulu Amazon jualan buku, eBay jualan barang-barang bekas. Nah, Alibaba ini jualan barang baru online. Yang dulu nggak ada yang berpikir seperti itu. Apakah Jack Ma ini ahli IT ya? Bukan. Dia pastinya IT menguasai, tapi yang dia itu masternya di bidang marketing. Bukan master secara pendidikan ya, tapi yang dia kuasai betul adalah pasar. Nah, dia mampu mentransfer visi kan ya. Dia punya visi, mentransfer kepada orang-orang yang mau dia ajak ya. Ibaratnya ada ilmu, kalau nggak bisa ditransfer ya pintar sendiri. Kalau ilmu bisa ditransfer, orang lain kan ikut jadi pintar. Nah, ini dia punya visi, ditransfer visinya. Akhirnya orang-orang itu yakin bahwa visinya itu bisa berhasil ya, yaitu menjembatani antara kemampuan yang ada dengan peluang yang masih ada, yaitu peluang market online ya. Yang dia jelaskan adalah future Mas, yang dia jelaskan adalah masa depan. Orang akan mengikuti kita kalau kita mampu
memahami dan meyakinkan future. Mas Wilda misalkan mau lamar calon istrinya, dan nikah belum sih? Belum ya? Udah. Belum, Pak. Mau lamar. Mau lamar mungkin Mas Wilda sudah bekerja, sudah punya katakan saja ya, sudah punya mahar lah ya. Tapi pasti calon orang tuanya akan tanya, kamu sudah punya rumah atau belum? Kamu pekerjaannya seperti apa? Kamu penghasilannya berapa? Kalau ditanya mungkin Mas Wilda seperti itu tidak bisa menjelaskan future-nya, belum punya Pak. Ya sudah, kalau begitu saya pamit, gak jadi deh ya. Maka future itu perlu dijelaskan kan. Bagaimana cara menjelaskan future? Ya potensi yang kamu miliki saat ini dan peluang yang bisa kamu peroleh. Saya lulusan S1 Teknik Universitas Pekalongan. Dan saat ini saya sudah menjalani beberapa interview dan sukses. Dan berpeluang diterima di perusahaan-perusahaan besar. Saya yakin kalau saya kerja keras, saya bisa membelikan istri saya rumah, bla 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 dan lain sebagainya. Dan saya jamin kehidupan anak Anda akan sejahtera. Misalnya orang tuanya yang nanya, kita jelaskan kan seperti itu. Enggak kemudian kita harus nunggu beli rumah dulu. Ya keburu diambil orang lain mas calon istrimu kan. Itulah yang dilakukan Jack Ma. Seperti ngelamar apa ya, calon istri gitu kan, calon mertuanya. Dia menjelaskan future sejelas-jelasnya. Dan diterima ya, dan diterima. Future of the marketing online di masa saat itu di tahun 90-an ada .com bubble kalau teman-teman tahu. Jadi memang pada saat itu website sedang booming saat itu ya, akhir 90-an. Walaupun di situ terjadi bubble atau krisis, tapi Alibaba ini bertahan ya sampai kemudian mencuat di 2010-an. Wah, luar biasa. Nah, setelah itu tentu sangat krisis sekali. Yang namanya Jack Ma itu nggak pantang menyerah ya. Jack Ma itu tidak pantang menyerah, bukan berarti setiap tawarannya itu langsung diterima. Bahkan dia ya sering dihina ya, ditertawakan gitu kan, dianggap gila karena mana ada orang mau beli online seperti itu. Nggak akan mungkin bisa ya, nggak akan mungkin ada orang yang mau seperti itu. Investor-investor yang diajak atau rekan-rekan yang mau diajak kerjasama, ada yang tidak menerima juga. Tapi apa? Selain dia bisa menjelaskan future, dia nggak pantang menyerah. Coba terus dia. Ya tetap harus yang namanya struggle itu ya tetap harus. Ya maka ide itu harus diikuti sama eksekusi yang tepat. Ya seperti Nadiem Makarim bilang. Dan juga ditambah lagi effort yang besar untuk merealisasikan idenya. Begini realita tentang ide. Kenapa kita harus kolaborasi? Karena biasanya orang-orang yang punya banyak ide tidak serius merealisasikan idenya. Sedangkan orang-orang serius tidak punya banyak ide. Makanya tetap kita lebih baik kerjasama itu seperti itu. Ketika kita serius punya komitmen bekerja gitu ya, biasanya kita kehabisan daya untuk berpikir kreatif ya, maka kita butuh orang yang kreatif. Nah orang kreatif ini itu tingkat stresnya itu rendah, dikit-dikit stres, tapi dia idenya banyak. Nah kita yang membantu untuk merealisasikan ide itu, atau kita yang lebih suka punya ide-ide banyak tapi kita lemah di eksekusi, lemah di merealisasikan, di segi teknis kita lemah, maka orang lain membantu kita ya. Jadi itu kerjasama tidak hanya dalam bentuk uang saja, tapi sumbangsi pikiran itu juga kerjasama yang utama justru ya. Intangible asset, aset yang tidak ternilai, seperti cerita Steve Jobs dan pemilik Microsoft Bill Gates ya. Dua-duanya sukses menjalani idenya masing-masing, satu dengan Apple, satu dengan Microsoft. Jadi Mas Wilda harus bisa menjelaskan future. Mas Wilda harus tidak mudah menyerah ketika ada orang yang menyepelekan idenya, dan Mas Wilda harus menguasai
eksekusi dan mengajak kerjasama, di mana potensi temanmu, di mana potensimu, tempatkan di positioning yang tepat, ya. Atau define your roles, seek diverse expertise, build trust. Ketahui masing-masing perannya, cari kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda, kemudian bangun kepercayaan. Itu jadi tuh tim, ya. Semoga apa yang kita bahas pada malam ini bisa kita amalkan, ya, secara ilmiah dan secara amaliah, bisa dipraktekkan dan logis secara teori. Kita kembalikan bahwa setiap hal itu tidak ada yang 100% ideal, tapi usaha kita adalah untuk mencapai kondisi ideal. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.